Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arjuang, dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi, berjumpa lagi, melanjutkan perjuangan kita semua. Jadi saya anggap ini bukan perjuangan saya secara pribadi. Setelah saya melihat bagaimana respon sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini, mengikuti perkembangan dari video saya yang berkelanjutan membahas soal LDII, saya mendapatkan dukungan dari kalian semua, support dari kalian semua, dan saya anggap bahwa perjuangan ini bukan perjuangan pribadi saya, tapi perjuangan kita semua. Saya anggap bahwa channel ini saya buat untuk mengajak sahabat-sahabat, paling tidak kita tidak bertemu secara fisik, minimal kita bertemu secara pemikiran, kita sepemahaman, kita sependapat. Dan itulah yang kemudian kalian tuangkan di kolom-kolom komentar lewat supportnya kalian, kemudian dukungan kalian, pandangan-pandangan kalian tentang apa yang kemudian saya bahas. Jikapun ada hal-hal yang sifatnya keliru di dalam video yang saya buat, di beberapa video sebelumnya mungkin, itu silakan kalian koreksi saja, tegur saja, dan berikan koreksi-koreksi kritika yang membangun. Itu yang tepat. Karena apa yang saya perjuangkan apa yang kita perjuangkan ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan saudara-saudara kita yang bisa saja akan terpapar, mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman kita, dan itu yang kita akan edukasikan terus, itu yang akan kita perjuangkan. Nah, melalui video yang lumayan panjang perjalanannya ini kita sudah sampai di part kelima. Mulai dari part 1 sampai part 4 itu yang membahas soal keterangan dan penjelasan dari Bapak Jenderal, yang saya salut dengan keberanian beliau telah membahas dan membeberkan isi dapur dari LDII, dan inilah yang kita kaji, inilah yang kita kembangkan, inilah yang kita edukasikan. Oke, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya pernyataan dari Pak Jenderal terkait pengalaman beliau di LDII. Oke, kita putar dulu ya. Kalau ini di golongan ini lain, begitu keluar, padahal keluarnya itu karena dipersekusi, karena dicap dia itu murtad, ya keluarlah, nggak boleh masjid di situ, sholat di situ nggak boleh, diusir ya dihadang di pintunya, nggak boleh sholat di sini, kamu udah orang luar nggak boleh. Jadi masjidnya itu untuk dia saja, nggak boleh masuk ke dalam. Kemudian nggak boleh imamin, nggak boleh nasihat. Ini Islam apa nih? Konyol banget kan? Ini konyol banget ini. Oke, lucu ya. Berarti sinkron kan dari video-video kita sebelumnya. Kalau sahabat-sahabat mengikuti ya dari perjalanan video saya sebelumnya yang membahas soal 14 butir kesesatan LDI menurut Muhammadiyah misalnya. Kemudian yang kedua keterangan dan penjelasan Haja Hairani, mantan LDII juga yang speak up, yang menjelaskan ke kita juga, membeberkan soal kesesatan LDII, sinkron dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Jenderal kali ini. Di mana letak sinkronnya? Soal aturan-aturan yang ada di LDII yang dianggap nyeleneh, lucu, dan kemudian tidak dilakukan oleh kelompok lain selain mereka. Bayangkan orang yang keluar atau dikeluarkan dari LDII itu akan dicap sebagai orang yang murtad. Kalau pemahaman kita sebagai orang Islam, yang kita anggap murtad itu adalah orang yang keluar dari agama. Berarti kalau klaiman dari LDII, orang yang keluar dari LDII atau dikeluarkan dari LDII statusnya adalah murtad, berarti LDII ini bukan organisasi tapi agama. Kan gitu ya, logikanya kan begitu. Logikanya kan begitu ya. LDII mengklaim dirinya sebagai agama kalau begitu. Kenapa? Karena dia mencap orang yang keluar atau dikeluarkan dari LDII sebagai orang yang murtad. Anehnya lagi, lucunya lagi, orang yang keluar atau dikeluarkan dari LDII dilarang melakukan aktivitas sosial atau aktivitas ibadah di masjid yang mereka miliki. Orang yang sudah jelas-jelas dikeluarkan dari LDII atau keluar dari LDII tidak boleh sholat di tempat yang biasanya mereka tempati sholat atau di masjidnya LDII. Sudah dianggap murtad, sudah dianggap najis. Kan ini kan lucu kalau misalnya persoalan ini
tidak kita bahas secara serius. Kenapa saya katakan demikian? Pak Jenderal kemudian sudah memberikan keterangan seperti itu. Itu berarti kan orang dari dalam LDII sudah memberikan pernyataan soal isi dapurnya LDII dan dibenarkan dengan beberapa konten kita sebelumnya, mulai dari 14 butir kesesatan LDII, pandangan dari Muhammadiyah, kemudian pandangan-pandangan dari kelompok-kelompok lain. Ini semakin menguatkan kita. Semoga apa yang kita bahas kali ini menghasilkan sesuatu dan memberikan edukasi kepada banyak pihak, termasuk saudara-saudara kita yang masih ada bercokol di LDII, supaya cepat sadar dan keluar, memberanikan diri untuk keluar, sama seperti yang dilakukan oleh kelompok jamaah LDII yang sudah mencabut baiatnya, seperti misalnya Pak Jenderal, seperti misalnya Haji Hairani dan lain sebagainya. Saya pikir itu di part kelima ini kita lanjutkan nantinya pembahasan kita di part ke-6. Semoga semakin seru dan semakin lebih mengedukasi lagi kepada saudara-saudara kita di luar sana. Sekian, akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.